Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal kiram, barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala fi hadhihi al-lailah nabda'u dirasatana fi majlis as-sarfiyah. Fa insyaallah ta'ala sa'asma'u yani tasmi'aka fi tasrif. Hal hafiztum, apakah anda sudah hafal wazan fa'ala yaqulu? Pak Ujang? Belakangan aja deh kalau mau dites. Pak Atri? Insyaallah. Oke, berarti kita mulai dari yang dulu. Fadhal. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Mantap. Baik. Silakan Pak Ujang. Fa'ala yaf'alu fa'lan Fa'ala yaqulu. fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun lataf uf'ul lataf'al Ya. lataf'ul maf'alun mif'alun. Mantap. Baik. Silakan. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Masyaallah. Ahsanta barakallahu fik. Ahsantum ya ikhwan kiram. Masyaallah barakallahu fik. Wa zadakumullahu ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala hadhihi lailah sa'uraji' dirasatakum fi maddatin nahwi awalan, thumma ba'da dhalika nuraji', ya, kemudian setelah itu kita memurajaah. Jangan bahasa Arab. Waktunya biar kita fokus baca kitab aja dulu. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yaitu dengan memurajaah kitab nahwu dulu. Kemudian habis itu kita memurajaah kitab sharh. Kemudian ada tambahan sedikit dari pelajaran sharh. Ini jadi setiap satu bab ini kita bahas semua mudha'afnya, kemudian ajwaf wawinya. Tapi dengan mempelajari teman-teman yang dahulu, ternyata lebih cepat untuk kita bahas yang sahih-sahihnya dulu sampai selesai. Karena semakin banyak antum mengenali yang sahih-sahih, itu antum dipermudah untuk baca kitab. Kayak mujtahidun, antum sering dengar kan? Ana mujtahidun. Ternyata itu adalah isim fa'il dari ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, mujtahidun. Gitu. Jadi intinya, ikhwan, barakallahu fikum, ketika antum makin banyak mengenal fi'il-fi'il yang sahih, apa tasrif-tasrif yang sahih, ini kan baru satu, fa'ala yaqulu, fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun. Nanti yang kedua, fa'ala yaf'alu. Ya, apa? Fa'ala yaf'ilu di sini ya. Di kitab lain fa'ala yaf'alu. Di sini fa'ala yaf'ilu, fa'lan. Yang bedanya cuma apa, ikhwan? Fi'il mudhari', mudhari'nya saja dengan isim zaman, ya, isim zaman dan isim zamanan. Nah, tapi ini insyaallah kita duduk dulu, kita mengujaah nahwu terlebih dahulu. Baik, semuanya. Nah, baik, ikhwan kiram, barakallahu fikum. Tugas antum adalah mengharokati apa-apa yang belum diharokati. Adapun yang antum lihat dari sesuatu yang baru, biasanya di situ ada harokat. Ya.
Oke. Nomor 3 apa? Nomor 3. Mim, ha, dal. Mim, ha, nun, da, sin, waw, nun. Mim, ha, nun, dal, Sa, sin, wa, nun. sin, waw, dan nun. Sin, wa, nun. Ini namanya melatih. Pertama melatih tulisan, melatih kecamatan, sama melatih mufradat. Yang 4 alif lam to alif Yang lam. Yang nomor 4 Yang 4. alif lam to alif lam ta ya nun. Yang mana ini? Ya, ta ya nun ya. Yang sini ya. Salah, ini bukan tak apa. Oh, makanya. Enggak ini. Oh, tolib ya. Ini ya. Oh, ba ya nun ya. Ba, ya, nun. Nanti habis itu anak terjemahin. Saya insya Allah. Kalau udah boleh kumpul. Atau tulis aja deh, tulis. Nanti kita kasih bareng-bareng. Terus anak kasih penjelasannya. Antum tulis aja ya. Terakhir hamzah satiyah. Hanya selanjutnya. Baik kawan, al-kiram barakallahu fik, lihat di sini. Di sini kita punya kata doroba. Doroba itu isim atau fi'il. Apa ini? Fi'il, karena tidak ada tanda isim padanya. Doroba. Nah, kata doroba fi'il pasti butuh kata kata kerja pasti butuh pelaku.
Nah, antum kalau mau mengetahui mudah, contoh mudah dari marfu, mansub dan majrur, ya kan? Antum udah ketahui kan marfu itu apa? Marfu itu apa? Kemarin dijelasin sama Pak Heri. Suatu hukum yang kalau Anas menjelaskannya suatu hukum yang menghukumi suatu kata pada kalimat, suatu kata pada kalimat yang dengannya bisa dengan dhamma atau selainnya. Ingat yang Anda jelasin pada saat itu. Hukum adalah suatu marfu adalah suatu hukum yang menghukumi suatu kata. Nih kita hukumi dia harus dhamma. Kenapa? Karena dia marfu atau yang lainnya. Baik, setiap ada kata kerja, ini faedah ya, faedah. Setiap ada kata kerja pasti butuh kepada pelaku. Dan pelaku itu, ikhwanin kiram barakallahu fiik, lihat di sini pelaku. Pelaku itu bahasa Arabnya adalah fa'il. Oke? Fa'ilun, bukan isim fa'il. Bedakan ya. Kalau isim fa'il, dia adalah suatu kata pecahan yang diambil dari kata kerjanya, oke? Yang dia bermakna pelaku. Itu isim fa'il. Sedangkan kalau fa'il pelaku, dia adalah suatu isim, suatu kata yang terletak setelah kata kerja. Mau dia bentuknya Zaidun, bukan fa'ilun kan? Mau dia bentuknya Khadijah tuh, mau dia bentuknya Asadun, mau dia bentuknya Qittun, kucing, setelah apabila dia jatuh setelah kata kerja, maka dia adalah pelaku atau fa'il. Dan fa'il ini, ikhwan, barakallahu fikum, fa'il ini adalah suatu hukum, suatu keadaan yang dihukumi marfu. Ya, dia adalah suatu keadaan ya pada kata dalam suatu kalimat yang dihukumi marfu. Gampangnya fa'il itu selalu marfu. Gampangnya fa'il itu selalu marfu. Setiap kata yang jatuh setelah kata kerja fa'il pasti marfu. Baru tandanya itu ikhwan fillah barakallahu fikum. Antum lihat lagi bukunya situ. Ini buku ini. Buku ini apa? Ini di sini. Di sini ada al-asma, ul-mu'rabat, isim-isim yang mu'rab dan tanda i'rabnya. Dan isim mufrad ketika dia marfu, dia dengan dhamma. Ini antum tahu tadi apa? Isim jatuh setelah kata kerja itu adalah fa'il, dan fa'il selalu marfu. Oh, antum tahu isim mufrad ini nih.
Zaid isim mufrad Zaid. Maka harokati dengan dom. Paham? Misalkan lagi di sini ada kita kasih kata doroba. Muhandisuna. Oke. Muhandisuna. Ingat, kata atau isim jatuh setelah fiil dia adalah fa'il selalu tandanya kok nggak dengan domah. Makanya dilihat lagi di sini, ikhwan. Oh, dia termasuk jamak mudzakkar salim kan? Maka marfu'nya adalah dengan waw. Mana yang mananya? Ini. Makanya antum nggak boleh ketika ada fiil isim setelahnya langsung muhandisina, nggak bisa, karena dia harus marfu, tandanya domah. Baik, bisa dipahami? Sama seperti misalkan dorobat. Khadijatun. Kenapa Khadijatun? Karena dia adalah isim yang jatuh setelah fiil, maka dia fa'il. Fa'il selalu marfu. Oke, fa'il selalu marfu. Nah, kok bisa tun? Karena dia jamak muannats salim yang marfu'nya dengan domah. Bisa dipahami nih pendekatan kepada marfu? Ya, pendekatan kepada marfu bisa dipahami, ikhwan? Insyaallah ya. Baik. Kemudian, ikhwan fillah barakallahu fikum, kita lanjut kepada daraba Zaidun isnaini. Isnaini dua dong, ya enggak? Isnani dua, isnaini juga dua. Bedanya apa? Bedanya apa bedanya? Nah, di sini ikhwan fillah barakallahu fikum. Ketika misalkan isnani ini dua orang laki-laki ini jadi fa'il. Kan ini isnaini rajulaini kan? Isnaini rajulaini kan? Ya. Ketika dia jadi fa'il misalkan di sini kita ubah daraba isnaini. Nah, kok isnaini? Di sini daraba isnani rajulani. Ini Zaid. Lihat. Berubah nggak? Yang tadinya isnaini jadi isnani. Berubah nggak, Ikhwan? Berubah dong. Ya, baik. Kita ulangi lagi. Isim setelah kata kerja dia adalah fa'il. Fa'il harus selalu marfunya dengan apa? Alif. Dengan alif. Gak boleh dengan ya. Marfunya dengan alif.
Nah, Zaidan yang tadinya Zaidun jadi Zaidan. Kenapa Zaidan? Karena lagi-lagi maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Oke. Ini udah salah satu contohnya fa'il, marfu ya. Kemudian mansub. Mansubun. Contohnya apa? Maf'ulun bihi. Apa maf'ulun bihi? Dia adalah suatu isim yang jatuh setelah kata kerja dan pelakunya, yang dia adalah dikenai pekerjaan. Atau gampangnya, dia adalah suatu isim ya yang jatuh setelah kata kerja yang butuh kepada objek dan pelakunya. Fa'il, kata yang jatuh setelah kata kerja. Kalau maf'ulun bih adalah suatu kata yang jatuh setelah fi'il yang butuh objek dan pelaku. Lihat. Di sinilah ikhwani fillah barakallahu fikum yang disebut namanya apa? I'rab itu adalah fungsi dari i'rab adalah mengetahui suatu kata atau mengetahui keadaan dan hukum suatu kata pada kalimat. I'rab adalah untuk mengetahui keadaan suatu kata dan hukum kata tersebut. Nah, makanya di sini daraba isnani rajulani Zaidan. Yang ketika di sini daraba Zaidun isnaini rajulaini. Ini kenapa? Kok bisa berubah? Inilah fungsinya kita belajar nahwu. Kita tahu kata setelah isim setelah kata kerja adalah fa'il itu marfu'. Berarti kita nggak boleh tuh ngeharokatin dengan tanda-tanda yang mansub. Nggak boleh juga mengharokatin dengan tanda-tanda yang majrur. Misalkan daraba Zaidin, nggak boleh tiba-tiba daraba Zaidin atau tiba-tiba daraba Zaidan. Nggak boleh. Paham ini kan? Paham ya? Insyaallah ya. Nah, yang salah satu dari yang mansub adalah maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Misalkan darabtu Zaidan, darabtu talibain. Aku telah memukul Zaid. Aku telah memukul 2 pelajar. Darabtu talibi, darabtu muhandisina dan seterusnya. Bisa dipahami dulu sampai sini, Pak? Ya, fungsi dari i'rab, fungsi apa itu marfu, apa itu mansub. Yang marfu masih banyak, ikhwan. Nanti antum bakal temuin ada 7 keadaan suatu kata yang marfu itu ada 7. Ya. Yang mansub ada belasan. Yang majrur ada 3. Nah, yang majrur di sini kan karena barakallahu fi majrur salah satunya apa?
masbukun biharfi jar atau ismul jar. Ismul jar. Nah. Kenapa ini harus diulang-ulang? Karena inilah tujuan dari nahwu. Tujuan dari nahwu adalah ini. Antum bisa mengetahui kata ini dhammah akhirnya, kata ini dengan alif, kata ini dengan ya. Nah, inilah fungsi dari nahwu. Kalau isim jar gampang ya. Antum temui nih setiap isim yang jatuh setelah huruf jar, maka dia majrur. Majrurnya itu tadi kalau mufrad dengan kasrah min zaidin an zaidin, oke? Kalau isim musanna an fatimatain, ya enggak? Kalau jamak mudzakkar salim an muhandisina, oke? Kalau jamak taksir berarti an rijalin. Gampang. Ya, gampang apa susah, Pak? Gampang? Selalu gampang. Baik. Kita terjemah. Ini gampang ya. Zaid telah memukul 2 orang laki-laki. Wa salasatan, dan 3 apa? Thalibatin. Kenapa thalibatin? Karena dia mansub. Mansubnya jamak muannats salim dengan apa ya, Pak? Dengan kasroh. Taknya di kasroh. Nah, baik. Selesai. Yang kedua, at-talibatu. Kenapa dibaca at-talibatu? Karena dia adalah mubtada. Apa mubtada? Isim ma'rifah yang ada di awal kalimat, maka dia selalu marfu. Makanya antum nggak bisa di awal-awal kalimat nih tiba-tiba at-talibati, tiba-tiba al-muhandisina, tiba-tiba al-muhandisaini, tiba-tiba zaidin. Nggak bisa. Maka harus yang marfu terlebih dahulu. At-talibatul jududu. Pelajar putri yang baru-baru itu mudarisatun khobar. Mudarisatun adalah seorang guru fi qaryatihinna. Nah, inilah dia isim yang majrur. Tanda majrurnya apa? Berarti dia isim mufrad. Qaryah itu isim mufrad. Di desanya mereka. Jadi di desa orang dia jadi pelajar, padahal di kampungnya dia adalah seorang mudaris. Lagi al-muhandisuna. Al-muhandisuna ini nggak boleh tulis al-muhandisina karena lagi mubtada adalah marfu. Hum rijalun. Nah, hum rijalun. Mereka adalah para laki-laki mujtahiduna, ya, yang pemberani fi madrasatihim di sekolahnya. Nah, ini lagi aitut talibataini.
Aku melihat dua siswi wa talibaini dan dua siswa wa tullaba wa tullaba dan para siswa fil jami'atil handasah di universitas apa ya kawan? Keinsinyuran. Apa teknik ya? Jatuhnya teknik ya? Teknik. Tahu. Di universitas teknik. Dan di kuliah itu tuan. Muhandisun. Apa di kuliah sih? Waktu jamiah. Baik, ada pertanyaan dulu? Kalau ada sih, biar ngetes bagaimana pemahaman. Apa tuh? Dorobat. Dorobat. Kalau perempuan satu kan dilarang tanwin. Kalau jamak boleh tanwin gitu. Iya, betul. Oh, Nah, kalau udah jadi jamak boleh dia tanwin. karena dia hukumnya itu kembali kepada jamak muannas. Baik. Satu pertanyaan. Apakah antum bisa temui isim fa'il dari kata-kata yang berada di kalimat-kalimat ini? Di nomor 1 ada berapa isim fa'il? Di nomor 2 ada berapa isim fa'il? Di nomor 3 ada berapa isim fa'il? Ya, yang antum telah pelajari. Silakan. Antum di nomor 1 dapat berapa isim fa'il? Satu, oke. Stop. Nomor 2 yang antum sudah belajar aja. Nomor 2, oke. Nomor 3 isim fa'il. Ya, sekalian mau diasal. Ya, Fauzan di nomor 1 dapat berapa? Di nomor 2 dapat berapa? Sambil ini mikir juga yang nomor 3 dapat berapa?
Nomor 3 1 Ustaz. Nomor 3 1. Oke. Berarti 1 2 1. Yang nomor 4. Ayo Pak Ujang, Bapak juga boleh. Ayo Pak Ujang nomor 1. Isim yang diawali dengan fi'il ya, gimana? Ya. Enggak. Isim fa'il. Isim fa'il itu isim yang diambil dari pecahan dari kata kerjanya dan dia bermakna pelaku. Menjadi pelaku. Bila sama fa'il. Pelaku ya. Ya Mas isim fa'il. Ini belajar mudah dipelajari. Ya. Nomor 1 oke. Nomor 2. Udah nemu? Akademik nomor 4. Belum Ustaz. Pak Ujang nomor 2. Nomor 2 ya. Ustaz, roh itu artinya apa Ustaz? Doa itu aku melihat. Aku melihat. Nomor 2 Nomor 2 berarti sama. Oke. Nomor 4 1 Ustaz. Nomor 4 1. Oke. Jadi ini 1 2 1 1. Pak Ujang masih 1 2. 1 belum. Oh 1 belum. Belum. Oh ya Patri 1. Pelaku ya. Baik, kita bahas memang kalau di nomor 1 itu yang udah dipelajari 1. Kata talibatin. Kenapa talibatin? Kan isim fa'il talibun kan? Iya enggak? Isim fa'il itu harusnya fa'ilun kan? Bukan fa'ilatun ya enggak? Ya kan? Oke. Baik. Jadi dia asalnya adalah isim fa'il. Bentuk wazannya apa? Fa'ilun, talibun. Karena dia muannas, tambahin tambah buto kan, talibatun. Karena dia jamak muannas salim jadi talibatun. Tetap sama, dia adalah isim fa'il.
Dari kata apa? Talaba yatlubu. Talaban talibun matlubun utlub la tatlub matlabun mitlabun. Paham? Yang nomor 2 berarti sama ya enggak? Talibah juga. Antum 2 yang mana? Akhdari. Mudarisatun. Mudarisatun sama jududu. Sama jududu. Talibah. Jududu kan nggak ada isim fa'ilnya. Talibah. Jududu apa sebabnya? Jududu yang baru. Jadi itu. Iya. Itu ada alif lamnya berarti isim. Al-jududu. Baru ketemu. Iya. Berarti Talibatun dan sama mudarisatun. Sama mudarisatun. Baik. Mudarisatun ala kulli hal benar. Dia adalah isim fa'il, tapi antum belum pelajari. Itu benar. Dari kata darasa, yudarisu, tandarisan, artinya mengajar. Kalau darasa Muhammadun ibnah, berarti Muhammad mengajarkan anaknya. Ya, maka mudarisun adalah isim fa'il. Baik, sahih. Kemudian yang ketiga apa? Al-muhandisuna dan mujtahiduna. Ingat? Al-muhandisuna dan mujtahiduna. Yang benar satu. Satu dari mana? Oh, ada alnya apa? Mujtahiduna. Oh. Bukan. Oh, yang fa'il itu yang ini ya. enggak berkaitan dengan al atau enggak. Dia bisa ada alnya, juga bisa ada juga bisa enggak. Tapi sayangnya yang mujtahidun itu belum pelajari. Dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, mujtahidun. Tapi termasuk isim fa'il juga. Termasuk isim fa'il. Belum belajar ya. Tapi kan anak mintanya yang sudah dibelak. Kalau nomor 4, berarti 1, 2. Sama bentuknya. At-talibataini atau at-talibaini. Ya, at-talibataini itu adalah musanna dari talibun. Talibataini itu musanna dari talibatun. Tulaban teman kita belum pelajari ya. Tulab itu jamak taksir. Jamak taksir, jamak pecahan yang bentuknya berubah. Kalau talibatun itu tambah alif lam saja dari talibun. Talibuna itu tambah waw dan nun dari kata talibun. Kalau tulabun itu pecahan. Maksudnya apa? Jamak taksir itu jamak yang dia berpecah dari asalnya, dari mufradnya. Kalau mufradnya talibun, dia jadi tulabun, kan beda jauh ya. Ada yang diubah, ada yang dihapus. Baik, yang keempat tadi ada dua at-talibataini dan at-talibaini. Ustaz, mau nanya dong. Silakan. Itu kan at-talibataini dia jatuhnya isim fa'il lah. Iya. Ya kan? Tapi tandanya itu dengan ya. Pertanyaan bagus. Nah, tapi ya kalau misalnya roa itu atau libata ini seharusnya atau libata ini tuh mansub ya Ustaz ya? At-talibataini mansub. Lalu isim fa'il kan? Iya, lalu kenapa isim fa'il Ustaz? Baik. Makanya di awal waktu menjelaskan fa'il, Anda disclaimer kan beda fa'il sama isim fa'il. Baik. Kalau fa'il dia adalah semua isim yang jatuh fa'il, semua isim yang jatuh setelah kata raja. Iya. Oke? Semua isim, mau bentuknya zaidun, mau bentuknya isim fa'il, mau bentuknya isim maf'ul, atau mau bentuknya isim jamak mudzakkar salim,
isim jamak muannats salim bentuknya beda-beda gak apa-apa, tapi dia disebut fa'il, oke? Selesai dulu sampai sini. Ya. Daraba mujtahiduna alwaihim. Orang yang semangat itu memukul bapak-bapaknya. Ya. Mujtahiduna dia fa'il. Ya. Oke? Kemudian Qatafat itu memetik. Qatafat Fatimatu. Oke? Fatimatu al-wahdata. Al-wahidah misalkan. Fatimah itu telah memetik bunga mawar yang cuma satu. Oke? Fatimatu itu bentuk dari jamak muannats jatuh setelah fi'il, maka dia fa'il. Atau isim fa'il yang bentuknya isim fa'il, misalkan daraba daribun madrubun. Seorang pemukul itu telah memukul yang dipukul. Isim fa'il tapi keadaannya fa'il. Oke? Jadi intinya yang paling gampang ya, fa'il itu tidak berkaitan dengan sorof. Siap bentuknya apa aja, mau kitun misalkan akalat kitun ta'amahu. Kitun telah memakan makanannya. Kitun ada nggak bentuk isim fa'ilnya? Nggak ada kan? Tapi dia fa'il. Sedangkan catat baik-baik atau diingat baik-baik. Sedangkan isim fa'il adalah suatu kata pecahan, suatu kata yang diambil dari pecahan dari kata kerjanya kan? Daraba, isim fa'ilnya daribun. Daribun ini bentuk pecahan dari kata daraba kan? Ya kan? Ya, daribun. Dan dia, oke? Dan dia bisa menjadi maf'ul bih, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi isim jar. Baik, gampangnya ya. Masih belum nemu jawabannya ya. Masih bisa jadi maf'ul isim jar. Intinya fa'il adalah pelajaran nahwu. Fa'il adalah pelajaran nahwu. Oh iya ya. Oke? Ya. Sedangkan isim fa'il adalah pelajaran sorof. Ya. Fa'il definisinya aja beda kan? Suatu kata isi atau isim yang jatuh setelah kata kerja. Oke? Apapun itu bentuknya, apabila dia jatuh setelah kata kerja, fa'il itu. Sedangkan isim fa'il definisi sorof adalah suatu kata yang diambil dari pecahan kata kerjanya, ya, memiliki mana pelaku. Itu gampangnya. Tapi sama-sama pelaku, Ustaz. Fa'il itu beda. Sama secara makna benar, sama-sama pelaku ya. Secara makna. Ya. Tapi secara kedudukan yang makanya antum tadi toliba ini kan, kok dia isim fa'il bisa berharokat tandanya dengan dia, gitu kan? Makanya saya bilang kalau fa'il nggak boleh marfu. Nih fa'il nih, nggak boleh mansub, nggak boleh majul apa? Iya. Marfu terus. Kalau isim fa'il boleh marfu, boleh mansub, boleh majul. Simpel. Lebih gampang. Dia masuknya ke sorof ya, Ustaz. Sorof ya. Jadi meskipun bentuknya talibun, dia bisa darabtu taliban. Oke? Enggak selalu masuk karena saya memukul seorang pelajar taliban. Halamat akhir pengaruhnya. Tapi kalau misalnya ro'a itu atau libata tani, iya betul, tani masuk satu. Nggak bisa.
Karena udah ada pelakunya aku. Oh iya, Aku. gitu ya. Ra'aitu, aku melihat. Nggak mungkin apa namanya? Nggak mungkin setelahnya itu Iya. pelaku lagi. Iya. Oke. Kalau fa'il wajib marfu. Kalau isim fa'il boleh marfu, mansub dan mansub. Pertanyaan bagus. Assalamualaikum. Paham Pak Ujang? Sama. Pak Taib? Yang posisi isim fa'il, yang posisi fa'ilnya di sebelah mana? Posisi apa tuh? Letaknya nih setelah untuk membedakan oh, ini fa'il, ini isim fa'il. Bedanya oke. Kalau fa'il itu keadaan suatu katanya. Ini fa'il nih. Fa'il itu keadaan suatu katanya. Keadaannya cuma jatuh nih fa'il nih. Kita bisa tahu dia fa'il setelah ada fi'il. Keadaannya jatuh setelah fi'il. Sedangkan isim fa'il kita bisa tahu dia dari bentuk karena kita waktu itu mempelajari isim fa'il bentuknya apa? Ribun, fa'ilun. Dia mau di sini, mau jatuh setelah huruf jar boleh. Nih kalau bentuknya kayak gini, jatuh setelah huruf jar boleh. Bentuknya doang, bukan keadaan. Paham di sini? Paham? Jadi contohnya yang mana? Isim fa'il. Ini isim fa'il talibataini. Dari kata fa'ilataini. Isim fa'il itu dia dapat berubah ya. Dapat berubah. Kalau fa'il dia nggak berubah mabni. Keadaannya. Bukan mabni. Kalau fa'il keadaannya. Keadaannya harus masuk. Doma. Sedangkan isim fa'il boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur. Karena kita hanya mengetahui bentuknya aja. Keadaannya bebas, dia mau setelah huruf jar, dia mau setelah kata kerja, boleh juga. Sedikit kebuka sekali. Terbuka, alhamdulillah. Ya Pak Ujang, paham? Ya, Pak Tri paham? Baik, kalau fa'il, antum katakan fa'il fi Zaidin. Boleh antum katakan Zaidin itu fa'il. Iya. Kenapa? Karena jatuh setelah huruf jar. Enggak boleh antum katakan misalkan dorobtu Zaidan. Enggak boleh antum katakan Zaidan itu fa'il. Kenapa? Karena dia sebagai objek. Tapi antum boleh katakan Zaid, doroba Zaidun. Zaidun itu fa'il. Apa alasannya? Jatuh setelah kata kerja dan dia sebagai pelakunya. Sedangkan isim fa'il. Isim fa'il itu cuma bentuk. Misalkan an talibin, Abi Talib, ya enggak? An Abi Talibin, ya kan? Talibin itu boleh kasar. Taliban boleh juga. Talibun juga boleh. Gitu. Intinya kalau fa'il itu keadaannya, pokoknya dia cuma jatuh setelah kata kerja. Bentuknya apa aja bebas. Tapi kalau isim fa'il bentuknya nggak boleh antum katakan Zaidun isim fa'il, nggak boleh. Nggak boleh antum katakan Qoyah isim fa'il, nggak boleh. Karena bentuknya cuma fa'ilun, nah itu aja. Baik, bisa dipahami nih, ikhwan? Insyaallah ya. Baik, biasa pembacaan ini cukup sampai sini. Ikhwan, kita lanjut ke sholawat.
Sedikit aja soal, sedikit aja. Kan fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Ini udah ya. Dari itu tuh kalian dapur. Ini kita katakan bab 1. Jadi kita sudah mempelajari babul awal fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ini kita katakan bab awal. Kita masuk ke bab tsani. Dari fi'il madhi sulasi mujarrad. Yaitu apa? Ini dah kita hapus babul awalnya, kita ganti masuk ke babu tsani. Babu tsani. Fa'ala bukan yaf'ulu lagi, tapi yaf'ilu. Fa'lan tetap, fa'ilun tetap, maf'ulun tetap, bukan uf'ul lagi, tapi if'il. If'il. Bukan lagi la taf'ul, tapi la taf'il. Bukan maf'alun lagi, tapi maf'ilun. Balas ini mif'alun. Oke? Ya. Jadi antum nggak boleh nih. Di situ nanti ada contohnya. Qatafa yaktufu kan, memetikan. Nggak boleh antum ikut wazan ini. Qatafa yaktifu, qatfan qatifun maktufun iktif, nggak boleh. Wazannya cuma qatafa yaktufu, ikut bab pertama. Oke? Khoja yakhruju, nggak boleh antum khoja yakhriju, karena dia masuk ke bab yang pertama. Karena saya musu, nggak boleh antum karena saya musu, karena dia ikut wazan yang pertama. Nah sekarang kita masuk ke wazan yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Baik. Sekarang kita sama-sama mentaf'if sampai 7 kali. 7 kali. Semoga dengan 7 kali ini pasti rumah antum 3 kali langsung hafal. Oke? Baik, sama-sama bismillah. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la
mif'alun. Nah, lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Udah tuh. Sekarang kita coba antum. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il mif'alun. Maf'ilun mif'alun. Aja. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Santa, silakan Pak. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun Maaf. maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun Betul? mif'alun. Nah, mantap. Sekarang antum doroba coba. Jadi masukin kata doroba ke wadah ini. Doroba yadrubu. Nah, Doroba yadribu. Dorban. Doribun. Udrub. Idrib. Isi maf'ul. Doroba yadribu. Dorban. 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 Madrubun. Idrib. La tadrib. Midrab. Matribun. Midrobun. Nah, terus apa lagi kan? Ada lagi, coba lihat. Biar contohnya dari sini aja. Hamala, silakan. Membawa. Hamala yaf hamala 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 ya milu hamlan hamlan hamilun mahlumun hamilun Jadi maf'ulun sama masih asing tuh malah. Mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mahmilun malun sama di apa namanya dibiasakan. Kalau antum nggak mau ada di sini atau antum cuma ingat aja bentuknya, maka antum tulis terus antum baca sampai situ. Yang penting bentuk ya kan, baca kitab kan yang penting tahu bentuk ya. Oh ada ya, ha, mim, lam. Misalnya ada ini, ada kata ya, ha, mim, lam. Bacanya apa? ya milun ya Yahmilu. milun Fi'il mudhari. Ada kata mim, ha, mim, lam.
Bacanya apa? Beda-beda nggak apa? Mahmid. Mahmilun boleh, Mihmalu. mihmalun boleh. Iya. Tergantung konteks kan. Yang penting antum bisa baca kan? Gundul loh, ini gundul loh. Antum tahu nggak kata hamala tadi artinya apa? Belum tahu kan? Apa tadi? Hamala itu artinya membawa. Makanya hamil maksudnya membawa kandungannya. Hamil. Ya, bisa nggak ya? Antum ada lagi kata gini. Ini benar-benar antum nggak tahu. Baca coba pakai mim ha za fa. Mahdifun boleh, Mihzafun. mihzafun boleh, Mihzafun. boleh. Yang nggak boleh apa? Muhadzafun. Nah, nggak boleh. Kenapa antum baca tadi apa? Mahdifun kenapa? Ikutin bacanya. Kenapa? Isim, zaman. Nah ini ingetin ininya nih. Ini kan nggak ada ininya, nggak ada kepalanya. Nah tuh inget kepalanya nih. Berarti dia isim zaman, Judulnya apa? makan, masdar mim. Judulnya apa ya? Kenapa anu baca mihdafun? Ada masdar mimnya ini apa? Isim makar apa? Mihdafun tadi anu baca mihdafun, Mihzaf. bukan mahdifun. Yang terakhir ya? Nah karena ada isim Alat. Terakhir. Bisa nggak tuh baca? Ini kan antum belum tahu kan sama sekali kan? Apa udah tahu? Belum. Belum. Tapi antum bisa baca. Antum baca mahdifun boleh, baca mihdafun juga boleh. Yang penting nanti sesuai konteks apa. Masya Allah. Antum udah bisa baca ini juga pasti. Ini aja udah bisa, apalagi ini. Ya kan? Apalagi ini yang sama kayak mahdufun. Oke, baik ya. Nah, karena tadi dua udah dicoba diuji, antum juga harus coba. Halaka. Kayak yahdiku. Betul. Itu Pak ada Pak. Masih Fahlan. halaka yahliku Fahlan. halkan Halkan. atau antum kalau temuin halakan. Halakan. Jadi masdarnya itu bukan halkan tapi halakan. Enggak apa-apa. Ya terus Halilun. apa? Halaka jadi Halikun. halikun terus mahlukun Kun. ihlik la tahlik Ihlik la tahlik. mahlakun mahlikun Mahlikun. min Lakun. Masya Allah. Mahlikun. Jadi kalau yang nyocokin ini agak susah. Iya, nggak apa-apa. Antum misalkan nggak hafal, susah nyocokin di kepala. Yang penting antum bisa baca ini. Kan tujuan kita baca kitab kan. Yang penting antum pas ketemu ini bacanya jangan muhulukun. Nah itu kecewa banget itu yang ngajarinnya. Padahal udah diajarin. Antum bisa baca mahlikun, bisa baca nih. Ayo, ya, baik. Bisa dipahami nih? Jadi antum udah punya dua. Bab awal fa'ala yang dulu, fa'lan fa'ilun maf'ulun maf'ulun maf'alun maf'alun. Bab dua
Berarti fa'ala yafilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun udah 2 tuh. Udah makin banyak kosakata yang antum ini. Wah. Ya semangat terus, barakallahu fikum, jangan patah semangat. Ya, apabila antum ingin, kalau anak lupa dengan tugas atau bukan lupa sih sebetulnya nggak ada waktu, nggak sempat, anak minta maaf ya Pak. Udah dari pagi tuh sudah mau bikin ini, kita bikin juga butuh Ya, mikir dulu. iya mikir dulu, butuh waktu mikir gitu. Ternyata pagi-pagi emang udah jadwalnya anak ngaji kan, mau jalan. Habis itu jam 7 harus belajar. Nah, mudah-mudahan kalau ada waktu luang Anda bisa kasih antum tugas untuk membiasakan diri antum dengan bahasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua sehingga kita istiqomah sampai kita wafat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.